Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di kesempatan hari ini, tanggal 12 Oktober 2025, jadwal itu pertemuannya pertemuan keempat. Harusnya pertemuan ke-7. Kenapa 7? Karena yang pertama itu tidak bisa masuk, Ya, kemudian yang ketiga, keempat itu sudah tentunya. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan coba tambahkan dengan eh, materi yang kita lakukan secara Zoom. Oke, tadi sudah disampaikan untuk materi tentang metode bimbingan skripsi itu kita akan coba melakukan pembahasan dari mulai eh, bagian pertama atau bab satu atau pertemuan pertama, kedua, ketiga. Ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua tadi. Lalu yang ketiga adalah pemilihan dan pembatasan topik, dan itu harus sudah dilakukan oleh kalian dalam 1 minggu ke depan. Ya. Cara memilih topik penelitian yang relevan dan memiliki kontribusi ilmiah, pembatasan masalah penting agar pembatasan masalah penelitian agar lebih fokus dan terarah, lalu penjelasan tentang rumusan masalah yang baik dan kaitannya dengan topik penelitian. Itu pertemuan ketiga di jadwal ini. Tapi dalam pelaksanaannya kita fleksibel, yang penting semuanya terkemot ya. Lalu pertemuan keempat itu tentang menyusun proposal skripsi. Bagaimana strukturnya dan apa saja tujuannya. Nah, ini harus diketahui supaya nanti pada saat kalian sudah melakukan studi pendahuluan, kamu boleh langsung melakukan penulisan pertama laporan studi pendahuluan, yang kedua menyusun proposal. Jadi lamun proposal beres bulan Oktober, November, itu November oke, minggu harapnya bisa dilakukan seminar usulan penelitian skripsi. Jadi mata kuliah Bapak teh, termasuk Sarwajeng SCG PAI, itu mata kuliah yang akan diarahkan agar kamu bisa sekali menempuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Satu, mata kuliah yang tersampaikan, kedua, proposal bisa selesai. Sehingga nanti pada saat sudah mendapatkan SK setelah melakukan kegiatan seminar, itu kamu bisa sidang pada semester 8 mungkin di bulan Maret atau April. Target penyusunan skripsi hanya di 3 bulan. 3 bulan baru beres. Betul. Supaya engke wisudana bisa di bulan Juli atau di bulan Agustus awal. Jadi yang nama udah tidak lagi ngomong apa-apa kecuali fokus ngabereskeun kuliah. Katakan kalau semester 7 aya nama si kena nu lola-lola gitu, nu telat-telat, ya. Salah sorangan ke lamun dina pelaksanaannya telat juga. Pokoknya tolonglah hindari hal-hal anu kira-kira bakal PBS. Apa PBS? Dibangsen. Heeh, kasar memang, tapi kudu diomongkan supaya naon, supaya ngeh gitu. Kalau pegawaian lamun anu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, itu sebetulnya nggak harus dilakukan sekarang. Oke lah, geus beres skripsi, geus sidang, kamu rek gogoleran sugan, arek lalayaran sugan naik truk di Sukabumi ke Bogor terserah, tentang urusan kamu. Kan bereskeun heula naon. Terus di ujung tanduk gitu ya orang teh. Ulah nambah setahun dari cicing di kampus. Kamu jadi donatur karisma. Nah, sayangnya. Entong lah. Kamu nu aya pikiran, ah, sebenarnya mereka cuti, Pak. Wah, kamu. Entong. Ya, jangan. Oke, dua, empat, lima, eh, menulis tentang kajian pustaka. Penyusunan dan penulisannya seperti apa? Seperti bagaimana cara mengorganize literatur yang relevan untuk kajian pustaka, menggunakan reference manager, baik Zotero ataupun juga Mendeley. Ti ayeuna
tutorialnya dipelajari. Aya dina YouTube. Dua lah. Anu can gaduh laptop meser. Aya can gaduh. Meuli situ. Itu urusan kamu. Naon sih masalahnya? Ulah tepika jadi alasan telat nyian skripsi hanya gara-gara encan aya. Ibarat petani pacul teh senjatanya. Mahasiswa senjatanya laptop. Sok anu disebut petani mau bisa ngagarap sawah tuh. Sok ikhtiar ti ayeuna ngobrol ka kolot sing bener. Ya, mau murah lah. Aya nu 3 jutaan, aya. Makanya HP kamu iPhone 11 bisa kabeli. MR SPP hese ya. Oke. Kemudian teknik menulis tinjauan pustaka yang sistematis dan mendalam. Suatu saat mungkin Bapak minta kamu bawa laptop ketika di kelas karena praktek bagaimana cara menyusun, bagaimana cara eh, memformat Word supaya tulisannya bisa gampang dan otomatis gitu. Jadi sebetulnya Word itu juga belum banyak yang kita dalami sampai detail-detailnya. Banyak banget. Excel apalagi, PPT komo. Udah mah kekerek nyaho tampilan cangkangnya doang. Padahal dalamannya luar biasa. Itu ya, yang 5. Yang keenam, mengkaji skripsi dan penelitian terdahulu. Nah, di dia kudu apal. Web-web, repositori, digilip yang pernah kemarin di naon, disebarluaskan. Dalam rangka apa? Memastikan kamu mencari referensi yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan studi penelitian terdahulu dalam bentuk dokumen. Mengkaji skripsi dan penelitian terdahulu untuk menemukan gap penelitian. Di si can boga ti ayeuna tah. Cari skripsinya. Kamu harus pelajari minimal pertama abstraknya dulu pelajari. Coba cek apa sih tujuan dari penelitian dia? Apa metode yang dia gunakan? Apa pendekatan yang dia gunakan? Di mana dia melakukan penelitian? Kalau dia menggunakan sampel dan populasi, ada berapa populasi dan sampelnya? Ada berapa lokus? Lokus tempat penelitiannya ada berapa? 1, 2, atau lebih? Dia penelitiannya di MI jenis apa? Min, swasta. Swasta juga ada kriterianya. Ada high grade, ada yang low grade, ada yang middle grade. Ya, middle level. Dan semuanya perlu dikaji dulu. Satu-satu dibuka. Yang ketujuh, menentukan hipotesis penelitian. Untuk yang kuantitatif, pakai hipotesis. Kalau yang kualitatif, tidak perlu. Kenapa ini dijadikan sebagai satu tema khusus? Ini adalah untuk memastikan bahwa kamu tahu tuh ada hubungan antara teori dengan hipotesisnya. Jadi ulah ketika hipotesis dan teori teh pajiin-jiin. Artinya pajiin-jiin jauh-jauh. 8. Desain penelitian, metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita belum masuk nih dalam tahapan penulisan begini. Karena kuantitatif dan kualitatif juga baru akan dibahas di kelompok 3. Mana kelompok 3? Kamu naon judulnya? Memilih pendekatan masih. Kamu kan nyeun. Nah, nanti pokok. Tolong dibagi-bagi itu. Oke, 8 ya. 9. Populasi dan sampel. Bahwa dalam penelitian statistik itu pada penelitian kuantitatif itu ada penulisan populasi dan sampel. Bagaimana populasinya, bagaimana sampelnya. Tapi ini bisa aja kita skip digabung dengan yang lain pada waktunya mepet. Kita masuk ke pertemuan 10 instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Ini yang biasanya menjadi abai oleh mahasiswa pada saat dia nulis. Dianggapnya bab tilu mah gampang lah, ada metode penelitian iya copy paste we. Nah, ini masalah di sini. Bapak cuma mengingatkan satu hal. Yang namanya bab 3 itu adalah kerangka kerja si peneliti ketika dia melakukan penelitian. Berarti nulis bab tilu teh
Jangan sembarangan nulis. Karena semua tahapan yang ada di bab 3 itu harus dilakukan oleh si peneliti ketika dia melakukan penelitian. Nah, itu foto disimpan di bab hiji, kok disimpan di bab tilu. Jadi kan tukang baca. Itu masalahnya. Memang secara format, bab 3 itu bicara tentang metode penelitian. Di dalamnya nanti ada pointer-pointernya, ada subbab-subbabnya. Ada jenis penelitian, ada pendekatan penelitian, ada populasi dan sampel, ada cara penarikan sampel, kemudian ada sumber data. Sumber data itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian ada juga kalau untuk penelitian kuantitatif di bab 3 itu setelah beres laporannya harus ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian harus ada tahapan bagaimana penelitian itu dilakukan. Maka di bab 3 itu tidak perlu banyak mengutip atau melakukan sitasi terhadap buku atau artikel. Tidak perlu. Kalaupun kamu mencantumkan contohnya, itu hanya untuk memperkuat argumentasi kamu tentang apa yang kamu pilih dalam penelitian kamu. Dina metode penelitian. Oke, apa saja yang harus dikumpulkan dari instrumen ini? Penyusunan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Kuesioner, wawancara, observasi untuk kualitatif. Kalau kuantitatif, kuantitatif itu kuesioner. Kalau kualitatif, wawancara dan observasi. Situ lagi ada studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang efektif dan sesuai dengan desain penelitian. Nah, desain penelitian dibahas benar-benar. Ketiganya, prosedur pengumpulan data dan yang efisien dan etis. Ini pun dibahas dalam bab 3. Itu pertemuan 10. Pertemuan 11. Penggunaan reference manager dalam penulisan skripsi. Sebenarnya nulurin Inggris ya kan tadi mah pengenalan beneran. Nama Inggris langsung kumaha sih nulis make Mendeley teh. Urang rek make Chicago Manual of Styles, American Psychological Association, Turabian, atau IEEE, atau apa? Banyak. Dan itu hanya kamu bisa dapatkan pada saat kamu menggunakan Mendeley. Mendeley atau Zotero. Pak, mending Mendeley, mending Zotero. Mending dua nana boga. Jadi gratis. Tah, itu. Jadi Zotero ya. Ah, Zotero. Itu kan, ah, Zotero. Ayah dari Mendeley. Mendeley itu ada dua. Ada Mendeley desktop, ada Mendeley reference. Kalau Bapak saranin, dua nana web download. Kena naon. Terus Pak, oke makanya aku gampang. Ya, gampang bisa. Gak ada yang susah. Mual ayam mareman laptop pakai karung base. Wah, mau ngerjakan Mendeley, kudu ditiupan gitu supaya tiis. Itu. Nih, kalau misalkan menggunakan Mendeley yang desktop, ini nih. Jadi ditampilkan di layar apa ini? Laptop ya. Kira-kira yang diperlukan untuk research, untuk penelitian. Gitu. Nih lihat. Termasuk bagaimana sih mesti lakukan sitasi? Bagaimana sih pengutipan itu dilakukan? Bagaimana pengutipan itu kalau panjang? Jadi kumaha? Tulisan anak, seterusnya. Nih, yang namanya Mendeley, Mendeley-nya Mendeley desktop, itu dibagi jadi 3 kolom. Ada kolom kanan, kolom tengah, kolom kiri. Nih, lihat nih kolom-kolomnya. Setiap kolom itu punya tujuan dan fungsi tertentu, tidak sama. Kamu sebelum sekarang memasukkan nama dan lain-lainnya untuk dimasukkan ke Mendeley, pastikan setelah dimasukkan, kamu mengedit metadatanya. Pak, di mana metadata teh ada liar ya? Bapak mah ngomong teh ngecapruk. Contoh, nah, kita berikan contoh. Nih, tulisan gede semua begini teh tolong diperbaiki. Nggak boleh gede semua. Dina judul. Oke, Dina judul. Hanya huruf pertamanya saja yang gede, yang kapital. Sisanya, kata berikutnya pun itu kecil saja. Kecuali yang sudah umum, seperti SMP kan guys umum, SD kan guys umum, boleh disingkat. Tidak disingkat, lebih bagus.
Gimana caranya melakukan editan? Ah, iya, iya. Diklik heula, iya we tah. Outdoors. Karena memang masih gitu. Hmm. Nah, gitu. Ini ini malah lengkap. Di internet rata-rata kampus hanya menampilkan bab satu dan bab 5 doang. Bab 2 tadi asupkeun, bab 3 komo, bab 4 komo. Tapi kalau kalian kayak terus saya butuh ini buat jadi sumber saya, kemana ya saya harus memintanya? Nah, biasanya suka ada kolom email yang kamu di situ minta untuk dikirimkan file yang kami butuhkan untuk penelitian skripsi. Jadi kudu ngomong di sini ulah cicing wae, ya. Tuh ini aja cuma 42 halaman tesis. Kenapa? Setik kan? Enggak, ini hanya gabungan saja. Artinya hanya yang ditampilkan pada saat presentasi saja. Bukan keseluruhan file tiba biji tiba kabab ini. Oke. Coba. Ada yang mau tanyakan dulu boleh? Baru nomor berapa nih kali? Boleh. Gitu. Eh, di artikel kita harus mengetik dulu baru bisa muncul apa bisa kita masukkan aja referensinya sebagai Ya referensi. pertamanya kamu harus masukin dulu datanya ke Mendeley. Kita bisa ujung-ujung. Harus masukkan dulu. Kan ada di sini nih. Katakan diajari tutorial naon. YouTube. Kali ke dia. Ini kan ada add nih. Add. Aing kehilangan tahu. Ada add nih, add. Klik kanan, ada add files, add folder, add watch folder. Kalau ada berupa file, add files. Kalau satu folder isinya beberapa artikel, download kita KB. Dikliknya yang add folder. Jadi kira munculnya folder ini. Itu bisa edit entry manually tadi diklik dah. Oh, ini perbaiki. Hmm. Oh, gimana? Lagi? Masuk ke si artikel itu apa? Hmm? Aku diketik biasa atau emang masuk sendiri di artikelnya Sudah masih. filenya kalau udah kita masukin ke Mendeley Ah, masuk ke filenya seperti betul. apa? Ini tadi. Tinggal kalinya. Kamu mah tinggal ke dia. Contoh. Ayah hiji buku. Ini mah contoh lah ya. Contoh ya. Halo. Contoh. Buku Suharsimi Ari Kunto teh can aya PDF na. Terus gimana Pak saya supaya pas ngetik, oke, bisa memanggil Suharsimi? Gampang. Kamu tulis aja namanya doang, judulnya doang, nama penulisnya doang, Jakarta jeung Rineka Cipta Ekos. Dan tahunnya. Bikin. Untuk salah Bapak nggak sih di dia, jadi itu kudu ditulis. Suharsimi. Gimana ayah Suharsimi anu ya? Tuh, nggak ada Suharsimi di Kuntoma. Akhirnya Suharsimi naon gitu. Dina sebutan anak. Kumaha caranya nak? Yo, tinggali. Eda. Oh, laku bro. Add entry manually. Wing. Muncul iya. Kamu rek masuk ke naon jenisna.
Bukukah, artikelkah, prosidingkah, atau kah yang lainnya? Naon? Buku. Buku. Tipnya buku. Titelnya tulis. Non titel teh. Udah, contoh. Prosedur penelitian. Terus, akhirnya coba tinggal itu apa? Titik dua, suatu pendekatan praktik. Oh, oke. Nah, sebaiknya penulisan huruf keduanya tidak besar-besar, tapi kecil aja. Yang gede mangan ukur di bagian huruf doang. Ya, sudah. Lanjut. Siapa autornya? Nah, tulisnya naon heula. Ari Kuntona heula. Jadi nama naon sebutnya? Nama marga atau nama keluarga. Non? Ari Kunto, koma, Institut Suharsini. Tuh, Lesta. Tahun berapa? Udah beda kan? Udah bener. 2000 berapa? 2013. Terus, halaman sabaroti halaman sabaraha. Tepuna di mana? Ain gitu atau tepuna di halaman eta. Tadi ini eta eta halaman dinya. Jangan. Ya. Jumlah apa nah? 412. Bener tuh coba cek sorangan. Benar, sampai dapat. Gitu. Nah, abstrak tulis dong. Gak usah. Tag tulis dong. Gak usah. Lewat. City. Nah, mana City? Mana City? Ada Siti. Oh, City. Tahun City non? Jakarta. Jakarta. Itu Jakarta. Edition? Edisi keberapa? Ulah. Nah dong. Kita sih cetakan sabaraha. Editor lewat, tidak usah. Publishernya apa publisher? Bineka Cipta. Lalu setelah itu apa yang harus ditulis? Apakah katalog IDS-nya ditulis? Lewat. Iya. DOI-nya lewat dulu aja karena ini cuma buku doang. ISBN-nya boleh ditulis. Berapa? 978 strip. 979 strip. 518 strip. 998 strip. 5. Save. Dah, di save. Suharsini Arikunto. Cari tanah ya. Bapak pokoknya arek nulisan ngaranna Suharsini kabeh. Genahna Mendeley desktop teh lamun urang neangan kata kunci tinggal tulis aja di search. Selama kita banyak memasukkan artikel-artikel karena Mendeley urang, maka nanti tampilannya pun lebih banyak lagi. Itu bos. Ini lihat nih yang warna kuning-kuning ini karena saya menulis search nama sendiri di search. Gitu. Klik aja. Cari tanah ya. Kita tutup. Kemudian kita buka. Buka nak make ini. Tuh. Lewat dulu dah. Ini dulu aja. Ambil dah. Ambil dah. Oh, kode itu. Alamun. Oke. Beres tah? Naon beres? Mandalanya beres masukkan orang praktek seetik.
Ih, kemana gue? Hmm, nyari naon tadi dia teh? Berarti di Hmm? Naon dia teh? Oh iya nggak ada. Kita memasukkan naon teh? masukin referensinya Valencia. ke daftar. Hmm. Kayaknya orang praktek kayaknya. Coba orang praktek. Genahna reference desktop teh tidak usah online juga bisa. Ya, kamu kan bisa. Saya sedang atau kira lah. Kamu lihat ini baik-baik. Duh, betul. Hmm. Oh, semua gua. Terus sih. Hmm. Ya, bahan-bahan kuliah. Metrik, ya. Perhatikan baik-baik cara penulisan naon sitasi. Ini kok nggak ada sih? Maksudnya bilang teh pengutipan. Eh, loh, kita lihat di sini aja. Ini dong. Oke, apa? Ya, terus tinggal ikut naon teh. Cara cara pengutipan. Iya kan dengan file nah itu file naon teh file ppt nah tuh sekedar dipegang pokoknya ibu orang tuh gua tunggu wah gitu aduh ah iya bener tinggal baik-baik ada dua teknik kutipan yang harus kamu tahu. Pertama, teknik sitasi eh, naratif, yang keduanya teknik sitasi parantetik. Lu kumaha sintetik jeung
parentetik teh, inilah contoh lila. Itu, aduh kayak liur. Di sini mah jelek. Aneh, nah, itu muka apa yang tahlilan? Oh, tersebut. Astagfirullahaladzim. Bapak tapi pendaftar pustaka itu harus isi tes, Ah, harus dikutip gitu. apa? Kita harus mengutip dari referensi itu. Eh, Atau kalau misalkan referensi itu cuman jadi kita jadi patokan aja, nggak dikutip itu bisa. nggak bisa. Harus dikutip. Apa yang tertulis di dalam daftar pustaka adalah naskah yang kamu kutip dalam bab 1 sampai dengan bab 2. Kemenangan dibaca wungkul ditulis di daftar pustaka, tapi tidak dikutip. Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya bisa muncul di daftar pustaka karena dikutip. Yap, betul. Dalam muntah dikutip mah, mau ya. Pas diklik Mendeley itu muncul. Kenapa? Ini ada daftar, ada satu. Itu terpakai sinyal dah. Tahu surat cowok. Beli buku itu seberapa? Bajakan ya? Oh, 24. Ayo, ori 80. Tapi minimal lah. Worth it lah, worth it. Ini kenal itu bisa. Bos, kenal. Ini apa nih? Selama nggak ada masalah, ini 60%. Stop. Serius. Diulangan. Hah? Ulangan lagi, masukin lagi. Bukan ini PPT-nya doang sih. Itu udah di force di non paksa keluar gitu. Bisa pak. Enggak. Emang. Eh, Astagfirullah. Ya Allah, Gusti. Nih. Udah lah. Belum. PowerPoint-nya doang. File yang terbuka. Erain nih. Uh, sok tah udahnya. Hasilnya apa tah? Satu lagi, tolong cari file tentang video-video tentang tutorial, video-video tentang memaksimalkan Mendeley dan Word dalam penulisan skripsi.
Ơi, maunya ơi. Ya kan? Lebih ilai mah close close lah, close. Oh, running pantas. Baterai na nubes. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.